warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telur al-Fiktor pada malam hari ini, malam Jumat tanggal 5 bulan Desember 2025. Saya Barir Kramwardana akan menemani Anda dalam program Sangune Turu. Pada kesempatan ini kita akan menyimak dan mengaji kepada guru kita Bapak Ustadz Subiono. Beliau merupakan narasumber kajian Sirah Nabawiyah di beberapa masjid Surabaya dan sekitarnya. Baik dulur, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sangat sehat, Alhamdulillah. sangat luar biasa. Alhamdulillah. Jadi Ustadz, untuk topik malam hari ini tentang apa Ustadz? Untuk topik malam hari ini kita melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin pertemuan antara Nabi dan Sayyidatina Khadijah. Nah sekarang atau nanti ini kita akan membahas bagaimana Nabi itu dipercaya, kemudian dipercaya untuk membawa barang dagangan daripada Sayyidatina Khadijah, kemudian sampai kembali lagi ke Mekah. Dan apa yang akan terjadi di Mekah selanjutnya, nanti akan kita bahas. Baik dulur, mari kita simak kajian pada malam hari ini. Monggo Ustadz dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi Durul al-Fiktor dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kajian kita dengan tema besar jejak-jejak Nabi di dua kota suci dalam program Sangune Turu. Dulur al-Fiktor, hari ini kita akan membahas kepulangan Nabi dari Syam dalam rangka berdagang yang barang dagangannya itu berasal dari Sayyidatina Khadijah. Nah, saya akan mengulang. Kenapa perdagangan Nabi ini mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat? Yang pertama kemarin karena Nabi mampu melakukan segmentasi, kemudian targeting dan positioning. Kemudian yang kedua, beliau menjual barang dengan cara atau sistem lelang. Jadi beliau jujur sekali. Berapa modalnya itu disampaikan kepada pembeli. Kemudian siapa yang berani membeli paling tinggi yaitu akan dilepas. Dan yang ketiga adalah menyediakan komoditi-komoditi di setiap kota yang disinggahi. Jadi waktu berangkat itu sudah memetakan apa yang dibutuhkan oleh kota ini dan kota ini apa dan seterusnya. Kemudian ketika kembali beliau membawa barang-barang yang dibutuhkan oleh kota tersebut. Inilah yang menjadi sumber keuntungan yang berlipat-lipat karena memang perdagangannya juga berlipat-lipat. Nah, para Durul Ekvitor sekalian, para pendengar di rumah atau dimanapun Anda berada, setelah itu setelah beliau berdagang ke Syam, kemudian mencapai kesuksesan yang luar biasa, maka akhirnya rombongan dagang atau kafilah dagang ini kemudian kembali ke Mekah dengan membawa barang-barang komoditi yang dibeli dari Syam yang dibutuhkan di Mekah. Nah, setelah sampai ke pinggiran kota, Maisarah, yaitu orang kepercayaan Khadijah, ini menyampaikan kepada Nabi, wahai Muhammad, pergilah kepada Khadijah. Laporkan semua apa yang engkau alami dan semua keuntungan yang engkau dapatkan dalam ekspedisi perdagangan kali ini. Lalu Nabi kemudian bergerak menuju ke kota, kalau tadi masih di pinggiran kota, kemudian rombongan ini bergerak, diikuti oleh semua pembawa barang-barang dari Sayyidatina Khadijah. Jadi Nabi ini sebagai manajer gitu ya, kalau sekarang Mas Farid, sebagai manajer. Nah kemudian rombongan ini mulai memasuki kota. Lalu mereka disambut oleh penduduk Makkah, terutama suku-suku Quraisy itu. Bagi yang laki-laki mereka langsung turun ke jalan Mas Farid. Langsung turun untuk menyambut kedatangan kafilah dagang ini.
Nah, bagi wanita, mereka cukup menyaksikan rombongan ini dari rumah mereka masing-masing, tepatnya di lantai 2. Nah, jadi waktu itu di kota Mekah sudah ada lantai 2. Pakai apa? Pakai pakai batang-batang kurma itu ya. Bukan pakai cor-coran ya. Enggak kuat. Belum ada. Ya, pakai batang-batang kurma itu. Jadi yang laki-laki langsung turun ke jalan, sementara yang wanita ini melihat rombongan ini dari rumah mereka masing-masing, yaitu di lantai 2 kalau sekarang. Masya Allah. Lalu di antara wanita itu ada Sayyidatina Khadijah. Terlihatlah oleh mereka, termasuk Sayyidatina Khadijah ini, Muhammad yang masih muda, masih gagah, ini menunggang unta. Betapa gagahnya Muhammad ini. Semuanya menyaksikan betapa wibawanya Muhammad ini. Dan betapa mengesankannya. Jadi memang perawakannya itu pas gitu ya. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu kecil dan lain-lain. Pokoknya sempurna gitu Mas Farid. Masya Allah. Jadi Nabi Yusuf kemarin itu tampan, Nabi Muhammad jauh lebih tampan. Tetapi ketampanan Nabi Muhammad terlindung oleh kewibawaannya. Sehingga orang kalau melihat itu langsung merunduk karena wibawanya luar biasa. Nah, kalau Nabi Yusuf itu tampan, tetapi tidak ditutupi oleh kewibawaannya. Sehingga kalau orang melihat itu mengaguminya itu melihat terus Mas Farid. Pengen lihat terus. Itu Nabi Yusuf. Tapi kalau Nabi kita itu dilindungi oleh kewibawaannya. Sebab kalau enggak dilindungi oleh kewibawaan itu Mas Farid. Ada yang mengatakan bahwa andaikan Nabi Muhammad itu ditampakkan wajahnya seperti Nabi Yusuf, maka orang bisa saja merobek-robek bajunya tidak terasa. Kemudian memukul-mukul kepalanya enggak terasa. Tetapi dengan takdir Allah, ketampanan Nabi ini disembunyikan oleh kewibawaan beliau. Masya Allah. Nah, sebagaimana tradisi yang dilakukan oleh pembesar-pembesar Quraisy, jadi mereka setiap bepergian jauh kemudian pulang, maka yang dituju pertama kali adalah apa kira-kira Mas Farid? Ka'bah. Langsung ke Ka'bah, sebelum pulang ke Ka'bah dulu. Untuk melakukan tawaf. Jadi tawaf ini Mas Farid bukan hanya ketika Islam saja, tetapi sebelum atau pra-Islam itu sudah ada tawaf sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya, sejak zaman Ibrahim kemudian Nabi Ismail itu semuanya tawaf. Tetapi akhirnya kemudian melenceng dari tujuannya. Kapan-kapan kita sampai ke sana. Ya. Melenceng dari tujuannya. Nah, termasuk pembesar-pembesar Quraisy ini setiap datang dari bepergian jauh, mereka sebelum pulang ke rumah pasti mereka akan menuju ke Ka'bah untuk tawaf. Setelah itu Nabi baru menghadap Sayyidatina Khadijah. Masya Allah. Lalu sampai di rumahnya Khadijah, Nabi melaporkan semua yang beliau alami selama perjalanan. Termasuk keuntungan besar yang diperoleh dari barang-barang dagangan yang dibelinya dari Syam. Jadi barang dari Syam itu juga sudah ludes dijual di Mekah. Itu termasuk yang dilaporkan. Nah, mendengar laporan itu Khadijah tentu sangat puas. Sangat puas dan sangat gembira. Apalagi setelah mendengar bahwa barang-barang yang dibawa dari Syam itu juga sudah ludes, sudah habis terjual di Mekah. Maka keuntungannya sekali lagi berlipat-lipat ketika barang itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan lain, Maisarah juga bercerita. Nabi bercerita, Maisarah juga bercerita. Melaporkan kejadian-kejadian apa yang dialami ketika melakukan perjalanan bersama Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk yang diceritakan itu adalah kejadian-kejadian aneh Mas Farid. Yang dialami selama perjalanan. Jadi Maisarah ini menceritakan bahwa dia sering melihat
ada awan yang menaungi Muhammad, kata Maisarah. Ketika sedang menunggang onta di terik panas matahari, di bawah terik panas matahari. Masya Allah, di padang pasir gitu. Jadi sering melihat ada awan itu kok terus mengikuti Nabi. Karena teriknya panas matahari itu. Dan suatu saat Muhammad ini, ya memang saat itu belum jadi Nabi ya Mas Barir. Muhammad ini bernaung di bawah pohon, yang pohon ini dekat dengan tempat peribadatan seorang rohib. Jadi kalau penyebutan rohib itu rata-rata rahib itu Yahudi, rata-rata. Rata-rata rohib namanya. Yang namanya Nasturo namanya. Ini nama ini belum terlalu terkenal tapi gampang disebut Nasturo. Lalu sang rahib ini bertanya kepada Maisarah mengenai Nabi Muhammad, mengenai Muhammad itu. Kemudian dijawab oleh Maisarah bahwa Muhammad itu adalah pemuda yang mulia dari suku Quraisy. Jadi orang-orang Mekah itu terdiri dari beberapa suku, Mas Barid. Dan suku yang sangat dihormati adalah suku Quraisy. Karena keturunannya, bapak-bapaknya dulu. Lalu sang rahib ini kembali bertanya, apakah ada tanda merah di matanya? Jadi Nabi itu ada beberapa tanda. Yang kemarin kita sampaikan adalah tanda yang berada di pundak. Ya. Tanda lahir. Tanda lahir. Nah ini yang ditanyakan oleh pendeta adalah apakah ada tanda merah di matanya? Maisarah kemudian menjawab, iya ada. Masya Allah. Lalu rohib ini mengatakan, kalau ucapanmu itu benar, maka dia adalah seorang nabi. Kata rohib ini. Kalau ucapanmu itu benar, maka dia adalah seorang nabi. Masya Allah. Nah pada kesempatan yang lain, ini ada seseorang yang tiba-tiba berselisih dengan Nabi. Dan Maisarah ini menduga bahwa orang ini memang mencari gara-gara, mencari masalah itu, supaya bisa berselisih dengan Nabi. Lalu lelaki itu berkata, supaya Nabi ini bersumpah untuk meyakinkan ucapannya Nabi itu. Wahai Muhammad, bersumpahlah dengan nama Latta dan Uzza. Latta dan Uzza itu patung berhala. Patung ya, patung yang disembah di Mekah. Nah, Maisarah ini bercerita bahwa waktu itu Muhammad tidak mau. Dan berkata, aku tidak pernah bersumpah dengan dua nama itu. Aku tidak pernah bersumpah dengan nama keduanya itu. Tetapi orang ini justru mengatakan gini Mas Barid. Engkau benar. Orang ini mengatakan begitu. Engkau benar. Lalu orang itu pergi tanpa seperti tidak ada masalah lagi. Pergi begitu saja. Namun tanpa sepengetahuan Muhammad, ini kata Maisarah ya, tanpa sepengetahuan Muhammad, orang ini berkata kepada saya bahwa demi Tuhan dia adalah seorang nabi. Para pendeta kami, kata orang itu ya, para pendeta kami telah menerangkan ciri-cirinya berdasarkan apa yang mereka baca di dalam kitab sucinya. Masya Allah. Dan Maisarah juga menceritakan tentang tingkah laku Muhammad di sepanjang perjalanannya. Yang semuanya menunjukkan bahwa Nabi Muhammad atau waktu itu belum jadi Nabi ya, menceritakan tentang kejujurannya, keluhuran budi dan kelembutan hatinya. Ini yang diceritakan oleh Maisarah kepada Sayyidatina Khadijah. Nah, sepeninggal Maisarah Mas Barir, Khadijah ini berpikir, menimbang-nimbang semua apa yang diceritakan oleh Maisarah itu. Ia tahu bahwa semua penduduk Mekah itu memang merasa kagum dengan pemuda yang bernama Muhammad itu. Mereka percaya dengan kejujurannya, integritasnya dan kebersihan moralnya.
Sehingga pada waktu itu orang-orang Mekah sudah menjuluki Nabi dengan gelar apa Mas Farid? Al-Amin, ya, gelar Al-Amin. Yang berarti pemuda ini adalah pemuda yang dapat dipercaya. Nah, sekarang Khadijah ini sudah mulai bertanya-tanya. Perasaan apa yang ada pada dirinya? Mengapa ia merasa kagum dengan pemuda yang bernama Muhammad ketika dia melihat Muhammad sedang menaiki onta, masuki kota itu, kan Sayyidatina Khadijah melihat juga. Mengapa hatinya merasa kagum dengan waktu itu yang Muhammad begitu gagahnya memasuki kota Mekah? Tidak salahkah ketika ia menyaksikan Muhammad sedang naik onta itu, Sayyidatina Khadijah itu melihat ada dua orang malaikat. Ada dua malaikat, bukan dua orang malaikat, tapi dua malaikat yang menaungi Muhammad. Tetapi ini masih ragu apakah itu malaikat atau bukan. Tetapi yang jelas bukan manusia. Masya Allah. Dia ini gembira karena Muhammad memperoleh untung besar atau karena hal lain. Terus begitu. Belum lagi kisah-kisah yang diceritakan oleh Maisarah tadi. Masya Allah, hampir-hampir Sayyidatina Khadijah ini tidak bisa tidur karenanya. Terus bertanya-tanya begitu. Masya Allah. Nah, semua orang di masa itu termasuk Khadijah, itu tentu pernah mendengar ramalan dari para rohib mengenai seorang nabi yang akan muncul di Jazirah Arab. Apakah Muhammad itu nabi yang ditunggu-tunggu? Apakah yang ditunggu-tunggu oleh para rohib itu Muhammad yang sedang berada di hadapannya itu sebelumnya, laporan itu. Dalam perdagangannya ke Syam, Muhammad ini telah mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Lalu apakah itu ada hubungannya dengan calon nabi? Statusnya sebagai calon nabi. Apakah itu rangkaian yang menjadi kehebatan-kehebatan calon nabi? Masya Allah. Jadi pertanyaan-pertanyaan terus berkembang di benak Khadijah. Semakin keras berusaha untuk melupakannya. Justru semakin sering pikiran-pikiran itu semakin sering muncul di kepalanya. Dan anehnya Mas Barir, orang yang sudah bingung itu kan biasanya tidak seneng ya. Kenapa aku mikir-mikir begitu? Ternyata Khadijah ini merasa bahagia dengan kebingungan itu. Jadi hatinya semakin berdebar-debar. Lalu dalam hatinya bertanya, apakah perasaan itu lahir dari rasa kagum sebagaimana penduduk Mekah kagum kepada Muhammad atau faktor lain? Masya Allah. Bingung tapi senang. Senang tapi bingung. Dan itulah yang disebut dengan cinta. Tidak disebut dengan cinta. Mas Bari pernah apa belum? Bingung tapi senang ya. Senang tapi bingung. Itulah cinta ya. Nah, wanita yang terkenal dengan kecerdasan dan ketajaman pikirannya itu terpaksa takluk dengan perasaannya sendiri. Pikirannya buntu. Jadi memang orang kalau perasaannya naik, itu logikanya akan turun, Mas Bari. Dan kalau logikanya naik, perasaannya akan turun. Maka sales-sales itu biasanya yang disasar siapa? Wanita atau laki-laki? Wanita rata-rata. Karena perasaan wanita itu cepat naik. Terlalu emosional. Iya betul. Perasaannya akan cepat naik. Begitu perasaannya naik, maka logikanya akan turun. Ini rumus yang sudah diketahui oleh hampir semua orang. Masya Allah. Nah, dalam ketidakberdayaannya itulah Khadijah kemudian menemui sepupunya. Yang namanya adalah Waraqah
bin Naufal. Pernah dengar ini Mas Barin? Pernah. Nah, pernah ya. Iya. Waraqah bin Naufal. Apalagi kemarin sudah kita bahas, dia ini mempunyai seorang adik yang naksir berat dengan ayahnya Nabi. Oh iya. Iya, kemarin sudah pernah kita bahas kan? Iya. Namanya Ruqayyah binti Naufal. Iya. Jadi Ruqayyah ini adalah adiknya Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah ini adalah pemeluk Kristen atau Nasrani mulai beliau masih muda. Jadi Waraqah ini pemeluk Kristen sejak masih muda. Tetapi Kristen yang masih muwahidah atau Tuhannya masih satu. Jadi Kristen itu kan banyak golongannya, ribuan ya. Ada Trinitas, ada Saksi Yehova, Ortodok, Koptik, dan lain-lain. Itu ribuan. Di Indonesia aja banyak. Nah, Waraqah ini pemeluk Nasrani tapi dia masih lurus dengan agama Ibrahim. Masih menuhankan Allah, bukan Trinitas ya. Oh, pada itu masih menuhankan Allah. Iya, bukan Trinitas. Oh. Jadi sampai sekarang pun Kristen masih ada yang masih kepercayaan masih Tuhan itu satu, Mas Bari. Masih ada. Oh, iya. Walaupun sangat jarang. Kalau yang itu aliran apa Ustaz? Kalau yang tidak mengadopsi Trinity? Yang masih satu. Ada beberapa yang saya tahu itu Saksi Yehova. Saksi Kan dulu di Indonesia ya. Oh iya. Saksi Yehova. Iya. Baik, kita lanjutkan dulu. Jadi sekali lagi Waraqah bin Naufal ini adalah pemeluk Nasrani atau Kristen sejak beliau masih muda. Yang telah mempelajari kitab-kitab terdahulu. Yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Masya Allah. Kalau kitabnya orang Yahudi itu apa Mas Barin? Wah, lupa. Bukan Taurat ya? Bukan. Namanya Tanakh namanya. Oh, Tanakh itu terdiri dari Taurat, Nevi'in, Ketubim namanya. Kalau kitabnya orang Kristen namanya apa? Injil? Pernah dengar kitabnya orang Kristen Injil? Kalau Indonesia? Oh iya, kalau Indonesia. Kalau Indonesia apa namanya? Alkitab. Bukan Injil kan? Iya, bukan Injil. Tetapi bahasa aslinya kitabnya orang Kristen itu Biblos. Bahasa Inggrisnya Bible. Biblos itu bahasa Yunani. Biblos itu apa? Kumpulan buku-buku. Ya. Jadi yang dimaksud Injil di sini bukan kitabnya orang Kristen. Yang sekarang ya, bukan kitabnya orang Kristen yang sekarang. Nah, kemudian di situ Khadijah menceritakan apa yang dia tahu dan apa yang diceritakan oleh Maisarah. Maka setelah mendengar cerita dari Khadijah ini, ada rasa aneh, ada rasa bahagia yang dirasakan oleh Waraqah bin Naufal. Lalu ia bangkit dan mengatakan, berdasarkan kitab-kitab suci yang pernah saya pelajari, Allah akan mengutus seorang Rasul yang terakhir dari anak atau keturunan Ismail. Dan dia akan lahir atau dia lahir di dekat Baitullah. Jadi yang perlu kita tegaskan bahwa nabi-nabi sebelumnya itu semuanya dari Bani Israel. Yaitu keturunan Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi Nabi Ibrahim, Ishak, kemudian nabi-nabi seterusnya itu semuanya dari Ishak. Padahal Ishak sama Ismail itu mana Mas Barin? Wah, lupa. Tua Ismail Mas Barin. Iya, kira-kira 10 tahunan. Oh iya. Baru Ishak lahir ya. Ishak lahir. Tetapi setelah itu seluruh nabi-nabi itu berasal dari keturunan Ishak. Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak kemudian Yakub ya. Yakub ini mempunyai 12 anak yang salah satunya menjadi nabi yaitu Yusuf, dan nanti dari 12 orang ini nanti lahir nabi-nabi setelahnya yaitu nabi-nabi Bani Israel. Nah, kenapa kemudian orang Yahudi ini tahu Mas Barin akan datang seorang nabi. Itu menolak Nabi Muhammad karena tidak berasal dari keturunan Ishak. Ya,
tidak berasal dari keturunan Ishak. Sedangkan Nabi ini keturunan dari Ismail atau Yismail. Jadi Nabi itu kalau diruntut, Nabi bapaknya, kakeknya dan seterusnya, itu kira-kira turunan ke-30 daripada Nabi Ibrahim, Mas Farid. Turunan ke-30. Baru ada yang menjadi Nabi. Ya, turunan ke-30, berapa tahun itu? Dikira-kira nanti sendiri. Masya Allah. Itulah yang disampaikan Waraqah bin Naufal bahwa berdasarkan kitab-kitab suci yang pernah dia pelajari, Allah akan mengutus seorang Rasul terakhir dari keturunan Ismail, yang sebelumnya dari keturunan Ishak. Dan dia lahir di dekat Baitullah. Baitullah itu Ka'bah itu ya. Lalu Waraqah terdiam, berpikir, kemudian beliau mengatakan, wahai Khadijah, jika apa yang engkau pikirkan itu benar, maka Muhammad pastilah seorang nabi. Yang aku tahu secara pasti bahwa seorang nabi itu akan muncul dari bangsa ini. Bangsa Arab maksudnya. Akan muncul dari bangsa Arab. Dan sekaranglah saatnya. Sekarang itu maksudnya bukan langsung sekarang, tapi masa sekarang ini maksudnya. Masa sekarang. Saat kemunculannya. Lalu Waraqah juga sangat berharap bahwa dirinya dikaruniai umur panjang karena waktu itu sudah tua, sehingga dia akan beriman dan mengikuti ajaran-ajaran Nabi yang sebentar lagi akan diutus itu, dan ikut membela dari musuh-musuhnya. Tetapi Waraqah itu akhirnya kemudian wafat terlebih dahulu. Walaupun ini menangi Nabi diangkat menjadi Rasul. Tapi ketika Nabi diusir itu sudah, ketika Nabi hijrah itu sudah wafat beliau. Ya. Sebab nanti Nabi itu begini, ketika mendapatkan wahyu yang pertama ya. Ini kan beliau masih bingung, yang datang kepada saya itu malaikat atau jin atau setan atau apa kan masih bingung. Akhirnya oleh Khadijah diajak ke Waraqah itu. Kemudian Nabi menceritakan semuanya. Lalu Waraqah mengatakan, andaikan umurku masih panjang, maka aku akan ikut membelamu ketika kaummu akan mengusirmu. Nabi kaget. Loh, saya ini dipercaya oleh penduduk Mekah kok. Kok masa mereka akan mengusir saya? Ini kata Nabi ini. Tidak mungkin lah, kira-kira begitu. Tetapi kata Waraqah, tidak satupun seorang Nabi kecuali diusir oleh kaumnya. Masya Allah. Jadi Nabi kaget bilang gitu. Lawang mereka itu kalau titip barang ke rumah saya semua, percaya, masuk mereka akan mengusir saya kalau gitu. Masya Allah. Itu nanti ketika Nabi mendapatkan wahyu yang pertama. Nah, kemudian di akhir pembicaraan itu Waraqah kemudian melantunkan syair yang artinya begini. Bertahan aku dengan keingatan tentang kesedihan yang melahirkan jeritan hingga engkau wahai Khadijah datang kepadaku. Dengan kata lain bahwa berita ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh Waraqah. Betapa lama Khadijah aku menunggu, kata Waraqah, Masya Allah. Jadi berita kenabian ini kira-kira sopo sing mau jadi nabi itu, siapa yang mau jadi nabi itu sudah lama dirindukan oleh Waraqah bin Naufal ini. Tapi belum juga ada tanda-tanda itu. Dan Khadijah menyampaikan tanda-tanda itu, Masya Allah. Betapa bahagianya. Jadi inilah syair kerinduan dan kebahagiaan. Karena yang ditunggu sudah ada tanda-tanda kedatangannya. Nah, pembicaraan dengan Waraqah ini menimbulkan kesan yang begitu mendalam bagi Khadijah. Beliau ini sudah kagum kepada sosok yang bernama Muhammad, ditambah lagi penjelasan dari Waraqah bin Naufal. Masya Allah. Pikirannya semakin menjadi-jadi, Mas Farid. Semakin sulit dibendung. Dia terus bertanya-tanya, apakah kekaguman penduduk Mekah itu juga menjadi skenario Tuhan untuk melapangkan jalan calon nabinya. Sebab kalau nabi itu awalnya
orang yang tidak dianggap sama sekali itu susah untuk berdakwah. Tapi kalau awalnya sudah dianggap orang yang luar biasa, hebat, al-amin, maka itu yang akan bisa melapangkan jalan dakwahnya. Ini maksudnya Khadijah. Lalu secara pribadi Khadijah juga berpikir, apakah sebenarnya hubunganku dengan Muhammad ini seperti apa? Dia juga bukan saudaraku, tetapi bayangan-bayangan Muhammad itu selalu muncul baik siang maupun malam, tanpa ia kendaki. Masya Allah. Apakah itu juga termasuk skenario dari Tuhan untuk calon nabinya? Masya Allah, semakin bingung. Ngerasakno melok bingung ya Mas. Masya Allah. Nah di sisi lain, telah banyak pinangan dari laki-laki Mekah yang ditolak oleh Khadijah. Karena memang ia berpikir bahwa mereka hanya mengincar atau menghendaki harta dan menghendaki status sosialnya saja. Tetapi Muhammad ini berbeda dengan mereka, pikir Khadijah ini. Jadi rasa hormat sekaligus rasa cinta kepadanya ini semakin berlahan-lahan semakin tumbuh hingga akhirnya mampu menyengkeram hati dan perasaan daripada Khadijah ini. Lagi-lagi ia berpikir, apakah ini juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Inikah balasan dari Tuhan atas perbuatan baik dan sifat dermawan serta keteguhan menjaga diri dan kehormatannya. Jadi Khadijah ini sebelum pra-Islam ini juga orang yang dermawan. Kemudian sifat-sifatnya yang baik, tidak pernah mengejek orang. Kemudian orang yang paling menjaga kehormatannya. Sehingga Khadijah ini dijuluki oleh orang-orang Mekah sebagai Thahirah. Thahirah artinya suci, jadi wanita suci. Bahkan nanti keturunan-keturunannya, anak-anaknya itu disebut dengan keturunan wanita suci. Bani Thahirah namanya. Masya Allah, ini sebutan yang sangat luar biasa dari penduduk Mekah untuk Khadijah. Jadi pertanyaan itu terus berkembang Mas Barir. Nah, pertanyaan Warokoh seakan-akan bukan pertanyaan tapi pernyataan-pernyataan Warokoh seakan-akan menjadi pupuk bagi perasaannya. Jadi ini sudah menyimpan perasaan, ditambahi lagi dengan pernyataan-pernyataan dari Warokoh bin Naufal. Ibaratnya dikasih pupuk gitu, semakin subur perasaan itu. Ia tahu bahwa cinta itu tumbuh dari hatinya. Cinta yang tumbuh dari hatinya itu adalah perasaan yang ya wajar lah seorang wanita masih 40 tahun. Ya, masih 40 tahun. Mendambakan seorang pendamping yang dapat dipercaya. Jadi dia sebenarnya juga umur 40 itu masih mengharapkan pendamping. Bahkan ia juga meyakini bahwa rasa cinta itu merupakan anugerah dari Tuhan kepadanya. Bahwa Tuhan menghendaki untuk terlibat dalam rencana besarnya bagi manusia. Dalam rencana rentetan kenabian itu Mas Barid ya. Masya Allah. Tetapi di balik perasaannya itu, ia juga terbersit akan keraguan Mas Barid. Masih ragu, pantaskah dia menikah dengan Muhammad? Umurnya sudah 40 tahun, sementara Nabi masih umur 25 tahun. Jadi pemuda yang usianya jauh di bawahnya. Bahkan andekan Sayyidatina Aminah itu masih hidup, umurnya itu masih tuaan Khadijah Mas Barid. Masih tuaan Khadijah. Lalu bagaimana komentar-komentar orang-orang Quraisy? Dia itu menolak semua lamaran laki-laki, tetapi justru dia akan meminang seorang pemuda yang umurnya di bawahnya untuk dirinya sendiri. Ini yang menjadi keraguan daripada Sayyidatina Khadijah. Masya Allah. Durul Al-Fitor untuk kajian pada malam hari ini sampai di sini dulu. Lalu bagaimana dengan
kelanjutan atau apa yang akan diperbuat oleh Khadijah untuk meluapkan perasaannya ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.